sini aku mau sharing ke kalian teman-teman semua metode pembelajaran yang benar-benar fun learning. Kalian gak akan pernah nyangka kalau misalnya metode pembelajaran ini emang bisa seefektif itu untuk kalian coba di pembelajaran. Pertama kita kan ketahui ya bahwa misalnya dengan metode pembelajaran itu aja buat siswa biasanya jadi boring, belajarnya nggak semangat, terus jadi cuek, nyuekin guru yang lagi nerangin atau gimana, yang pernah kita ketahui dan kita pernah belajar juga kan di situasi gimana pembelajaran di kelas. Aku mau sharing buat kalian gimana caranya buat bisa jadi efektif di dalam pembelajaran di kelas dan menggunakan metode pembelajaran yang benar-benar fun learning. Jadi sebelumnya aku jelasin dulu tentang metode pembelajarannya, ntar aku kasih tahu langkah-langkahnya kayak gimana. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat di sini ada kertas sama ada gelas. Pasti kalian udah bisa nebak ya apa model pembelajarannya. Ya benar, model pembelajarannya itu kartu arisan. Wah, unik banget ya model pembelajaran kartu arisan ini karena benar-benar jarang banget dipakai oleh guru untuk diterapkan di proses pembelajaran. Jadi ini benar-benar fun learning banget untuk kalian coba untuk calon-calon guru di sana. Jadi kalian bisa nyoba model pembelajaran kartu arisan ini di proses pembelajaran ya, biar nggak boring dan bisa bangkitin semangat siswa. Apalagi kan kalau misalnya kalian ketahui ya, arisan ini biasa dipakai oleh ibu-ibu untuk mengundi siapa yang menang dapat uang atau barang kayak gitu. Terus pada proses pengocokan gitu ibu-ibu aja merasa kayak happy, fun, dan kayak deg-degan gitu. Apalagi dipakai di proses pembelajaran yang itu bisa kayak rame gitu. Walaupun sebenarnya bisa saja miss, tapi ini benar-benar banyak kelebihannya banget untuk kalian coba ntar. Jadi aku mau jelasin dulu ya bahwa model pembelajaran kartu arisan ini termasuk ke dalam pendekatan cooperative learning atau pendekatan pembelajaran kooperatif. Kenapa? Karena dalam proses pembelajarannya ini memerlukan suatu kelompok kecil untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu untuk dapat memaksimalkan kerjasama, terus di dalam jadi jadi bukan hanya kayak sejenis fun aja. Jadi di sana kita bisa menggali kemampuan siswa, terus membuat siswa jadi belajar bekerja sama dalam memecahkan suatu masalah. Jadi di sini guru itu menyiapkan kartu soal dan kartu jawaban. Jadi yang diundinya itu, yang kalian tulis itu di sini sebagai guru itu yaitu kartu soalnya. Jadi si kartu soalnya itu digulung dan dimasukin ke dalam gelas. Nah, nanti aku jelasin ya secara detailnya gimana. Oke, sekarang kita masuk ke dalam langkah-langkah ya. Aku kasih tahu kalian secara detail. Pokoknya yang pertama kalian sebagai calon guru harus persiapkan yaitu gelasnya tersendiri sama kertasnya ya. Ukuran kita bikinnya dua, ukuran 10x10 sama 5x5, karena 10x10 nya itu untuk kertas jawabannya, dan kita buat kartu soalnya di ukuran seperti ini. Di sini misal kalian materinya apa ya, materinya lebih ke kayak sejarah gitu, terus tulis di sini. Biasanya fun banget kan kalau misalnya di IPS itu belajarnya yang kelas 7 misalnya, yang bab 4 ya, itu kan tentang sejarah, praaksara kayak gitu. Saya ditulis di sini pertanyaannya, lalu digulung seperti ini, seperti bikin kartu arisan ibu-ibu rempong bikin arisan kayak gitu. Kayak gini. Bedanya kalau ibu-ibu kan tulisannya nama yang menang, kalau ini lebih ke pertanyaan.
buat siswa supaya mereka bisa fun dan mereka bisa belajar. Terus lebih ini tuh kalau kayak gini ya, pembelajaran seperti ini tuh bisa lebih meningkatkan kemampuan siswa mengingat. Jadi ntar apa ya ini pertanyaannya ini, terus ini bisa di mix and match media pembelajaran jadi kayak gini, terus dimasukin ke dalam kelas. Nah setelah itu kan guru udah nyiapin nih beberapa pertanyaan satu semuanya. Misal siswanya ada 37, kalian bikinnya 37. Kalau misalnya siswanya ada 40, kalian juga bikinnya 40. Jadi sesuai sama siswa yang ada di dalam kelasnya. Ini udah kayak gitu, dibuat kelompok kecil 3 atau sampai 4 orang. Biasanya kayak gitu sih efektifnya belajar siswa 3 sampai 4 orang. Lalu kalau pembagiannya bebas sih kalian sebagai calon-calon guru. Biasanya aku kalau aku waktu belajar di sekolah dulu, pembagiannya lebih ke dihitung kayak 1, 2, dibikin berapa kelompok dihitung gitu. Jangan yang 1 ketemu sama 1, yang 2 ketemu sama 2. Nah biasanya kayak gitu, bebas aja, yang penting kalian bikin kelompok buat anak-anak kayak gitu. Habis itu udah dibagiin kelompok, kalian sebagai calon guru itu dibagiin tuh yang kertas jawabannya itu ke satu orang. Terus perwakilan kelompok itu mesti harus ada. Jadi kalian kasih tahu ke anaknya bahwa teman-teman semua harus ada satu yang ngewakilin untuk ke depan, untuk ngocok di depan. Nah, ntar setelah bikin kelompok 3-4 orang rata, nah lalu perwakilan kelompoknya itu maju ke depan, lalu mengambil kocokannya yang udah dikocok sama guru. Jadi itu benar-benar di tengah kelas gitu, si perwakilannya maju ke depan, lalu dikocokkan, cocok keluar. Nah itu pasti anaknya bacain itu soalnya. Kalau misalnya ini yang pertama ya, jelasin yang dulu yang pertama. Misal udah keluar kartunya, anaknya bacain misalnya, terus anaknya bisa jawab, kelompoknya bisa jawab, itu wajib untuk menyiapkan yel-yel. Jadi si kelompoknya itu mesti buat yel-yel gitu supaya pembelajarannya tetap fun dan tetap terkondisikan efektif. Jadi biar semangat gitu anak-anaknya tetap untuk yel-yel. Nah untuk yang bisa jawab itu ada poinnya, jadi guru wajib untuk menulis poin per kelompok. Atau enggak kalian misalnya ngasih reward atau apa gitu untuk bisa ada effortnya untuk siswa gitu. Selanjutnya yang tadi aku udah bilang bisa di mix and match itu kayak gini contohnya. Kan tadi aku udah sebutin langkah-langkahnya, jadi kalian bisa dibulak-balik gitu. Jadi bisa yang buat cocokannya itu bisa si jawabannya, juga bisa soal pertanyaannya. Jadi kalian bisa bolak-balik kayak gitu. Nah udah kayak gitu, misalkan si satu orang ini dikasih kocokan kayak gini, satu siswa udah dapat nih, misalnya ini si jawabannya itu mereka udah dapat jawabannya. Mereka kan satu orang ini udah dapat si kartu pertanyaan, ternyata mereka itu gak matching. Nah itu bisa di metode pembelajarannya, jadi bisa berkunjung gitu ke kelompok yang lain supaya mereka bisa dapat yang match begini dengan yang match, dan yang itu bisa dapat poin juga. Jadi ntar gurunya bisa bikin lagi, dan yang kayak udah match nih satu kelompok ini, kita bikin lagi yel-yelnya supaya di depan kelas bikin yel-yel, terus mereka menyajikan yel-yelnya, terus dapat poin juga karena udah matching jawaban sama pertanyaannya. Nah itu kan bener-bener fun learning banget ya, supaya bisa
tapi tetap dikondisikan supaya benar-benar efektif dan enggak teriak-teriak. Kan biasanya satu kelas dengan satu kelas yang lain kedengeran ya, jadi benar-benar bisa dikondisikan supaya nggak kesana kesini suaranya juga. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari metode pembelajaran arisan ini. Seperti yang tadi aku udah sebutin, banyak banget kelebihan dari metode pembelajaran ini. Yang pertama, siswa itu dapat meningkatkan pengetahuannya. Terus siswa itu dapat menggali pengetahuan juga. Terus siswa dapat bekerja sama untuk memecahkan masalah di masyarakat juga dengan metode yang menarik dengan kehidupan nyata. Nah, ada satu kekurangan juga, beberapa sih, bukan satu. Jadi tadi aku udah sebutin, metode ini juga beresiko pada kegaduhan, karena ini kan metodenya fun banget. Ditakutkan dapat suaranya itu bisa mengganggu pada kelas lain yang tadi aku sebutin. Jadi tetap harus bisa jaga biar tetap kondusif sama tetap efektif juga. Terus masalah poin juga menjadi kekurangan karena setiap siswa itu dapat poinnya tergantung pada kelompok dan anggota kelompok yang dapat poinnya itu. Jadi terkadang bisa jadi kekurangan juga untuk poinnya. Jadi yang tadi aku sebutin benar-benar harus bekerja sama supaya dapat poin yang siswa inginkan. Seperti itu. Jadi itu dia metode pembelajaran model kartu arisan yang aku tadi udah jelasin langkah-langkahnya juga. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan bisa dipraktekkan pada proses pembelajaran nanti di SD, SMP maupun SMA. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.